Jadi saya sangat berharap kepada seluruh rakyat Indonesia, ya, kalau kita cinta Republik ini, ya, kalau kita benar-benar sayang terhadap masa depan generasi, ya, maka Joko Mulyono ini mesti diadili. Yuk kita kembali kepada jati diri kita sebagai seorang Muslim untuk menerapkan syariah dalam semua bidang aspek kehidupan. Dalam mengelola negara, itu syariah Islam juga sudah sangat sempurna. Dalam mengelola kekayaan alam, itu juga sudah sangat sempurna. Dalam bagaimana caranya mensejahterakan rakyat, dalam syariah Islam itu juga sudah diatur secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat Muslim, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan pada kesempatan ini kita mendatangi tamu istimewa, ya, narasumber yang juga beberapa kali sudah kita undang dalam Bincang Peduli bersama kita semua. Ada Bang MSK Bang. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Dan juga bersama kita ada Ustaz Haji Muhammad Irfan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat semua, ya. Ya, Sobat Muslim, akhir-akhir ini kita mendengar banyak informasi mengenai pagar laut, Bang. Kita akan bicarakan tentang pagar laut. Ada apa di balik itu dan kenapa kemudian kasus itu terjadi, dan seolah-olah memang ada pandangan bahwa pemerintah, ya, begitu mengistimewakan siapa atau siapapun orang yang berada di balik kejadian pagar laut ini, Bang. Nah, kita akan coba kulik masalah ini. Pertama dulu kita ingin dengar dari Bang Kaban mengenai pandangan Abang sendiri terkait adanya pagar laut itu seperti apa Abang memandangnya dan kenapa itu sampai terjadi. Nah, silakan, Bang. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, terima kasih pada semua pemirsa yang mengikuti forum ini dan juga pada Ustadz. Jadi kita bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah bahwa pagar laut itu membuka mata, ya, membuka mata seluruh rakyat Indonesia, ya, membuka mata seluruh rakyat Indonesia bahwa selama beberapa tahun ini, gitu kan, ya, selama beberapa tahun ini, katakanlah 10 tahun terakhir ini, betapa sistem hukum kita itu sudah betul-betul rusak. Ya, jadi isu pemagaran laut itu menunjukkan bahwa sistem hukum kita itu betul-betul sudah dirusak, sudah diacak-acak. Jadi kenapa saya bilang dirusak? Karena hukum hanya digunakan untuk menjadi alat legitimasi, ya, hanya dijadikan sebagai alat legitimasi terhadap sesuatu yang sebenarnya jelas-jelas melanggar. Ya, dari mana, Bang, melihat bahwa itu sebuah pelanggaran, Bang? Karena kita harus paham bahwa semua yang berhubungan dengan menguasai hajat hidup orang banyak, ya, laut itu adalah kawasan, kawasan yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia ini. Kita kan negara kepulauan, ya, kita negara kepulauan. Jadi tidak ada di dunia ini yang mengkapling-kapling laut, ya, tidak ada. Nah, jadi pemagaran laut yang terjadi sekarang itu membuka mata kita semua, karena itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar. Jadi ini makar, ya, melanggar kedaulatan. Iya, jadi melanggar kedaulatan negara. Ya, bagaimana wilayah yang sebenarnya total adalah dikuasai negara, lalu diserahkan pada swasta. Ini adalah sebuah kejahatan. Gitu. Iya, tapi mereka berdalih bahwa ada perlindungan, Bang, seolah-olah begitu, ya, dari aparat terkait, Bang, sehingga mereka berani melakukan itu. Saya ingin menegaskan lagi bahwa tadi saya tetap mengatakan bahwa ini adalah sebuah, ya, kejahatan, ini adalah makar terhadap negara, ya, karena undang-undangnya itu melarang. Jadi ada undang-undang yang melarang, ya. Semua yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi itu
Poinnya itu jangan lupa itu. Ya, ya. Ya, sebesar kemakmuran rakyat. Maka saya mengatakan ini makar karena sudah melanggar undang-undang dasar gitu. Ya, walaupun dalih mereka ini untuk kepentingan proyek strategis nasional, Bang. Proyek strategis nasional logikanya harus dilakukan oleh negara. Ya. Ya. Jadi yang namanya proyek strategis nasional itu penyelenggaranya adalah negara. Ya, ya. Ini penyelenggaranya siapa? Jadi yang saya katakan tadi, hukum hanya digunakan menjadi alat untuk melegitimasi sebuah kejahatan yang terjadi. Nah, saya kira begini. Menteri Hartarto sudah menegaskan bahwa PIK itu izinnya hanya 1.700. Ya. PIK itu bukan PSN. Tapi kenapa kok ada 31.000 hektar? 31 kilometer? Ya, ada pemekaran seperti itu. Lalu pejabatnya tidak bisa melihat itu dan mengatakan tidak tahu, berarti ini rabun malam. Ada apa di balik itu? Ya, ya. Ini rabun malam. Kalau untuk selama ini kan bisa rabun senja, ya kan? Nah, ini Makin gelap ini. rabun malam. Nah, dan ketika itu ada izin-izin, apakah itu tanpa biaya? Nah, ini persoalan. Ya, ya. Jadi ini serius. Nah, jadi kalau itu ada biaya, ya, ada ongkos-ongkos, berapa ongkosnya dan masuk kemana? Nah, kalau ada pejabat negara mengatakan, selevel menteri mengatakan tidak tahu, berarti itu permainan gelap. Jadi harus diusut tuntas. Nah, kemudian pejabat yang memberikan itu, kenapa dia ada keberanian? Tidak mungkin dia memberikan sesuatu kalau tidak ada arahan. Ya, ya. Nah, pertanyaannya siapa? Arahan siapa yang dijadikan referensi? Nah, gitu loh. Dia harus lebih tinggi dari posisi menteri. Jadi dalam hal ini, itulah yang harus diusut tuntas. Jadi saya, konteks pemekaran laut yang ada sekarang, bukan sekedar membatalkan ya surat izin bangunan atau surat HGB ya, bukan sekedar itu ya, tapi semua proses yang terlibat dalam konteks itu ya, ini harus betul-betul diusut dan lakukan pembersihan terhadap pengelolaan negara ini, birokrasi kita yang memang selama 10 tahun ini itu sangat memprihatinkan gitu. Jadi memang betul kita duga kuat ya, ada keterlibatan pejabat. Jadi bahkan mungkin di level menteri, bahkan mungkin di atas menteri. Ya, itu pasti terlibat lah pejabatnya. Pasti terlibat bahkan. Karena begini Bang, kita ingin juga tahu ya, bagaimana kemudian sebuah pemerintahan ya, negara ya, kemudian kok sepertinya begitu mengistimewakan ya para pengusaha atau oligarki lah kalau kita sebut gitu ya, yang ada di balik peristiwa pagar laut ini, Pak. Apa masalahnya? Begini, ini kan kita ini ada Ustadz nih. Ya. Di dalam kisah Nabi Saleh, ya, dalam kisah Nabi Saleh itu kan ada 9 kelompok orang kaya. Ya, jadi ada 9 kelompok orang kaya di zaman Nabi Saleh. Ya kan? Kalau sekarang ada 9 apa? Jadi ya. itu. Jadi di zaman Nabi Saleh ada 9 kelompok orang kaya yang dinasihati oleh Nabi Saleh ya, agar mereka taat kepada Allah, hukum kan? Ya. Nah, jadi di sini sekarang ini ada 9 kelompok pengusaha yang dinilai, nah itu kan. Nah, pertanyaannya, dalam konteks ini naga-naga ini terlibat nggak? Diduga kuat terlibat. Jadi kalau dah naga-naga terlibat, tunggulah datangnya musibah. Nah, jangan lupa, ini kan menyangkut sumber daya alam. Ya, ya, ya. Laut ini kan sumber daya alam. Di zaman Nabi Saleh, menunjukkan mukjizat itu adalah onta. Onta itu memberi minum seluruh rakyat Madain Saleh. Tiap hari diambil, nggak kering-kering susunya. Tapi 9 pengusaha zaman pengusaha
Nabi Saleh ini apa? Dia potong, dia bagi-bagi itu daging. Akibatnya malapetaka dan bencana. Bukan tidak mungkin pemagaran laut ini akan mengundang malapetaka dan bencana bagi Republik Indonesia. Iya, iya, baik. Nah, ini kalau diambil iktibar Iya, Nabi baik, Saleh. baik, Karena baik, baik. saya dalam cerita Nabi Saleh itu karena ada angka 9 juga. Iya, Ya kan? kebetulan sama ya. Jangan-jangan nanti negeri kita juga akan tertimpa musibah Nah, juga. mudah-mudahan, makanya dengan terbongkarnya kasus ini, ya kan, maka mulailah mengelola negara ini dengan baik dan benar dengan proses apa yang disebut dengan good governance itu. Iya, iya, iya. Baik Bang, saya beralih ke Ya, beliau, monggo. Ustadz Irfan. Ustadz, ini kan tadi ada peluang ya, musibah dipancing oleh keterlibatan atau keberpihakan penguasa kepada segelintir oligarki tadi yang kata beliau sebut tadi. Nah ini kalau saya memandang ya, bagaimana kemudian kok bisa ya penguasa atau pemerintah yang harusnya mengayomi seluruh masyarakat, seluruh tumpah darah Indonesia bahkan dijaga betul nih kedaulatan negara, tapi kemudian memberikan keistimewaan pada segelintir oligarki untuk menguasai yang tadi hajat hidup orang banyak itu, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah. Kalau kita membedah ya kasus pagar laut tadi, kan tadi sudah dijelaskan dalam hukum positif Indonesia, itu berarti terjadi makar terhadap negara. Tapi kalau kita tinjau dari sisi hukum syariah, itu juga pelanggaran. Pelanggaran luar biasa. Karena laut itu dalam pandangan syariah Islam termasuk kepemilikan umum. Nabi bersabda, "An-nasu suraka'u fi salasin." Manusia itu berserikat atas 3 hal. Al-ma, air, di dalamnya ada laut, ada danau, ada sungai. Kemudian wal-kala, padang rumput atau hutan, dan wanar, api. Di dalamnya juga nanti ada energi pertambangan. Nah, dalam kasus itu maka hak umum, hak rakyat itu sudah dirampas oleh segelintir orang, dan itu ternyata ditelusur mereka ada izin, termasuk tadi kan dibedah sedikit, termasuk ada perlindungan dari negara. Berarti yang terjadi adalah penyalahgunaan hak yang harusnya milik hak rakyat tetapi digunakan individu. Penyalahgunaan kekuasaan yang harusnya kekuasaan itu melindungi hak rakyat ternyata digunakan untuk melindungi hak individu. Nah, kalau sudah begitu, maka mungkin terjadi ada kesalahan pengelolaan alam. Kalau akan terjadi kesalahan pengelolaan alam, sangat mungkin terjadi bala atau bencana itu akan turun. Ya, Ustaz, kalau dilihat tadi aktor yang mewakili penguasa lah, itu bisa kita bilang oknum atau memang itu sebenarnya sebuah kondisi yang sudah terstruktur, terencana dari lama dan baru kemudian kita tahu sekarang ini. Ya, sebenarnya kan tidak muncul tiba-tiba ya. Jadi ini boleh dikatakan terstruktur juga karena jangkanya kan panjang, jangkanya lama. Apalagi kalau dilihat sejarah Indonesia sejak kemerdekaan 79 tahun. Indonesia yang tadinya merdeka atas berkat rahmat Allah SWT, itu tercantum dalam undang-undangnya. Ternyata pengelolaannya tidak sesuai dengan apa yang harusnya dijalankan, yaitu sesuai dengan syariah. Pengelolaan negara Indonesia itu dijalankan dengan sistem kapitalis demokrasi. Nah, jadi sebenarnya asal muasalnya kalau dirunut ya, yang tadi saya katakan sistematis itu karena ini sudah berjalan lama kan gitu loh. Sehingga memunculkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang dikuasai oleh beberapa orang atau beberapa pihak yang tadi disebut sebagai pengusaha-penguasa besar yang kita sebut hari ini dengan oligarki. Jadi ini bukan tiba-tiba, bukan sekonyong-konyong, tapi kemudian ada proses yang panjang. Apa yang membuat ya anggaplah tadi penguasa yang harusnya menjalankan amanah undang-undang secara benar ya, tapi kemudian mereka justru malah pihak pertama yang melanggar ya, tapi dengan dalih mereka adalah penguasa sehingga aman sampai dengan hari ini. Ya, pertama karena tidak amanah. Tidak amanah terhadap apa yang harusnya dijalankan oleh penguasa.
yaitu mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, sebenarnya sudah terjadi simbiosis atau berkelindan ya antara pengusaha dengan penguasa. Jadi kalau nanti dibedah ya dalam sistem demokrasi atau politik demokrasi, maka berlangsung pemilu untuk mengangkat pemimpin, mengangkat kepala negara. Nah, dalam proses pemilu itu yang kita tahu, itu kan butuh biaya yang sangat besar. Nah, calon-calonnya itu karena butuh biaya yang sangat besar, kemudian mereka biasanya cari sponsor. Nah, sponsornya itu dari para pengusaha. Nah, karena diawali dengan sponsor untuk menjadikan penguasa, dan penguasanya tidak amanah, maka kemudian nanti terjadi transaksional setelah jadi itu mereka akan balas budi, balas jasa. Salah satunya adalah dalam bentuk proyek-proyek. Jadi saya kritisi tadi misalkan, kenapa kemudian PIK ini proyek swasta, kemudian negara melabeli itu atau merekatkan itu dengan PSN, proyek strategis nasional, yang tadi dijelaskan Bang Kaban. Harusnya PSN itu dijalankan oleh negara, tapi kenapa kemudian ini diberikan kepada swasta? Nah, dari simbiosis tadilah mungkin muncul kesalahan dalam pengelolaan karena awalnya tidak amanah. Ada yang lebih mendasar nggak, Ustaz? Misalnya kaitnya dengan masalah tauhid dari para penguasa yang hari ini berkuasa. Ya, kalau langsung menuju kepada tauhidnya yang jelas dia tidak menjalankan amanah sebagaimana yang diperintahkan oleh syariah, yaitu mengelola alam ini yang harusnya milik rakyat semua, dikelola oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka dia tidak lakukan itu. Jadi dalam konteks amanah tadi sebenarnya ya ada pelanggaran hukum syara. Ada pelanggaran hukum syara. Kalau dalam konstitusi Indonesia kan di situ tadi disebutkan Bang Kaban, ada makar, ada pelanggaran hukum negara, ada pelanggaran konstitusi. Jadi ini ada istilahnya ada dua yang dilanggar, konstitusi ilahi, yaitu hukum syariah Islam yang dilanggar, dan ada konstitusi negara yang dilanggar. Baik. Saya balik ke Bang Kaban, Bang. Ini kan sudah terjadi ya, dan Pak Presiden Prabowo sudah memerintahkan bongkar gitu ya. Hanya sepertinya tidak cukup sampai di sana ya. Tadi Bang Kaban sampaikan ini harus diusut tuntas. Ya, siapa yang terlibat? Bahkan mungkin termasuk pemimpin tertinggi ya di negeri ini sebelum periode Pak Prabowo gitu ya. Nah, Bang Kaban melihatnya seperti apa? Agar kasus ini betul-betul bisa clear dan tidak terulang di tempat yang lain di waktu yang mendatang. Iya, jadi kita kembali konsisten ya, konsisten bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia inilah negara hukum, negara hukum. Ya, kita adalah Rechtsstaat, bukan Machtstaat. Saya kira itu sudah diajarkan kepada kita. Ya, jadi ini harus hukum itu betul-betul di depan, karena hukum itu menimbulkan rasa tenang. Ya, hukum yang betul-betul dilaksanakan secara konsisten itu adalah keadilan. Hukum yang dilaksanakan secara jujur dan konsekuen itu akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Jadi presiden ya dalam hal ini presiden itu sudah menunjukkan komitmennya bahwa semuanya yang melanggar ini harus diusut tuntas. Nah, ini persoalan yang paling mendasar adalah kepada seluruh jajaran institusi pemerintah ini gitu. Ya. Jadi maunya presiden itu jangan diterjemahkan menurut selera dari para pembantu-pembantu. Nah, karena seluruh pembantu presiden, namanya pembantu presiden itu adalah bagaimana mensukseskan apa yang menjadi program presiden. Nah, pertanyaannya adalah menyangkut masalah pemagaran laut, isu-isu PSN di Rempang, kemudian juga di Jawa Timur, juga di beberapa daerah lain. Ini kan bukan program yang sifatnya tiba-tiba. Karena ini sudah berjalan
Ya, selama 10 tahun ini. 10 tahun terakhir, betul. Ya kan? Dan itu izin yang dikeluarkan HGB-nya adalah tahun 2023. Nah, ini masa siapa? Ini kan masa Joko Mulyono. Ya kan? Ya kan? Ini masa Joko Mulyono. Jadi saya sangat berharap kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kalau kita cinta Republik ini, ya, kalau kita benar-benar sayang terhadap masa depan generasi, ya, maka Joko Mulyono ini mesti diadili. Paling tidak dia harus diperiksa. Saya sebagai menteri aktif pada zaman SBY, ya, saya sebagai menteri aktif zaman SBY karena dimonitor semua pekerjaan dan semua kebijakan yang saya keluarkan itu sampai 8 kali diundang KPK. Kok bisa? Ya. Karena semua kebijakan yang dibuat yang nuansanya itu ada transaksi dicurigai. Ya kan? Nah, jadi maksud saya, ya, bahwa apa yang terjadi sekarang ini kenapa, ya, kenapa aparat negara itu seperti terkerangkeng, ya, terkerangkeng tidak mampu melaksanakan amanat konstitusi untuk mantan presiden, mantan loh, Udah mantan. nah, mantan Ali bin Abi Thalib aja pada sebagai seorang khalifah dia masuk ke pengadilan urusan baju besi, Ya. ya kan? Nah bayangkan itu. Nah kenapa sekarang kok aparat itu terlalu ewuh kepada seorang mantan yang jelas-jelas di situ ada persoalan makar terhadap negara, gitu loh. Nah jadi itu tadi saya masalah itu kan jelas ayat Qurannya tuh, ya kan? Jangan berkhianat kepada amanah yang diberikan kepadamu. Ya, ya. Ini persoalan pengkhianatan. Kalau pakai bahasa ini kan keras, Betul. gitu kan. Nanti Iya, Bang. dibilang kita ini anu lagi. Radikal. Ya Bang, ini kalau kita ingin mendorong masyarakat atau komponen masyarakat agar kasus ini betul-betul bisa diusut tuntas, bahkan tadi sampai menyentuh level mantan presiden misalnya, itu bagaimana kita bisa mendorong masyarakat ini? Karena ini kan dibenturkan dengan aparat Bang di lapangan di persoalannya. Tidak, kita harus lakukan tuntutan. Ya. Menuntut aparat penegak hukum, ya, dalam konteks pemagaran laut dan pengeluaran izin-izin di tempat yang jelas-jelas dilarang, tidak ada dasar hukumnya. Nah, kita mau lihat itu nanti. Saya yakin ya, ini sebagai saya yakin akan ada counter, ya, dari tim yang sudah bekerja selama berapa tahun ini untuk menyanggah apa yang disampaikan ke publik terhadap pembersihan kawasan laut itu dengan cabut semua penyangga-penyangganya itu, ya kan, bongkar total, kembalikan seperti semula dan usut tuntas mereka. Ya kalau ya saya bisa memberi saran pada pemerintah, ya, semua perizinan yang selama ini diberikan pada perusahaan-perusahaan itu cabut. Ya. Jadi semua perizinan kepada mereka yang sudah mendapatkan perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin itu, apa nama perusahaannya, itu semua izinnya harus dicabut dan semua pengusaha-pengusaha yang terlibat di situ cekal, cabut sementara paspor internasional, paspornya, gitu, supaya tidak keluar dari Indonesia. Bukan hanya di Tangerang, termasuk yang di situ seluruh di Medan, Indonesia. Gitu ya. Nah, kalau kita mau betul-betul menjadi negara hukum dan kemudian membuat rakyat itu tenang, tentram. Nah, jadi saya pikir presiden, ya, dengan setelah membuka bab 1, gitu kan, ya, membuka bab ini, ya, maka itu tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Rakyat, nah, saya kemarin di beberapa tempat mengatakan, menurut survei Kompas, ya kan, dukungan rakyat puas terhadap pemerintah Prabowo 80,9%. Kalau saya bilang 100-200% pun monggo, nggak ada masalah dukungan terhadap presiden. Tapi yang dibutuhkan adalah konsistensi, ya, konsistensi menegakkan hukum ini tadi. Jadi menurut saya tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, udah terbuka kok, udah terbuka. Jadi kalau saya, semua perusahaan-perusahaan yang terlibat itu dicabut izinnya, ya. Ya, Bang Kaban, prediksi pemerintahan ke depan Pak Prabowo ini berani nggak kira-kira? Ya, begini,
saya kira bukan soal berani ini, karena Presiden sudah perintahkan dan kemudian ditindaklanjuti TNI AL dan kemudian kemarin sudah dilanjutkan dengan Kementerian KKP, ya, begitu juga pernyataan dari Syekhnya, saya manggil Nusron Wahid itu Syekhuna Al Mukarram, ya, karena dia sohib main badminton gitu kan. Jadi kita doakan supaya Nusron Wahid istiqomah, ya kan, dan Pak Prabowo harus memberikan perhatian terhadap menteri-menteri yang berani, yang mau melaksanakan apa yang diperintahkannya, gitu. Dan kita berharap ini harus, ya saya pikir dalam 3 bulan 4 bulan ini harus tuntas, ini maju ke proses pengadilan, gitu. Jadi jangan lagi ditunda-tunda. Jadi kalau pihak-pihak yang mau istilahnya mengcounter, silakan ikuti prosedur hukum. Ya, misalnya mau ke TUN, mau kemana, silakan saja. Tapi yang jelas dari pihak pemerintah ini harus lebih awal didahuluin. Ya, prosesnya kan ada. Bisa saja mereka bikin TUN, nggak puas, mau sampai monggo sampai ke kasasi juga nggak ada masalah. Ya, saya dulu pernah mengalami itu kok. Ya, bagaimana proses perintah Presiden untuk memerangi illegal logging, ya udah kita ikutin sampai ke Mahkamah Agung gitu kan. Jadi kita hadapin. Jadi oleh karena itu yang penting 3 bulan ini, ya paling lama 3 bulan harus sudah ada yang dimasukkan ke pengadilan dan harus sudah ada yang diperiksa. Nah, kalau misalnya ada arahan dari mantan presiden, ya, bahwasanya menteri-menteri, pejabat-pejabat itu berani mengeluarkan itu karena ada arahan dari atasan, ada arahan presiden, maka mantan presiden itulah yang harus maju lebih dulu untuk diperiksa. Itu untuk kebaikan dia juga. Kita jangan lupa, Bung Karno mau diadili, Pak Harto turun juga mau diadili, ya kan, sempat diperiksa, ya. Nah sekarang masa lebih hebat Joko Mulyono dibandingkan dengan Pak Harto dengan Bung Karno gitu. Ya, baik Bang. Terakhir Bang, mungkin ada pesan atau harapan pada masyarakat, terutama komponen masyarakat sipil lah, bagaimana mendorong pemerintah untuk bersikap tegas dan berani mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya Bang. Ya, jadi gini, kita seluruh komponen masyarakat yang menyadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah amanat para syuhada, amanat para pejuang, maka semua perbuatan-perbuatan yang menyimpang oleh penyelenggara negara itu harus digugat dan rakyat tidak perlu sungkan-sungkan untuk tetap ikut bersama-sama menyuarakan, menuntut tegaknya kebenaran itu, gitu. Itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuat negara kita ini menjadi negara yang makmur, berkeadilan, ya sesuai dengan juga kan negara Indonesia adalah negara hukum dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu saya kira sebagai rakyat Indonesia kita semua beragama, ya maka semua hal yang melawan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah agama, ya harus kita gugat. Ya, baik Bang Gaban. Saya Tirfan. Sebenarnya kasus PS ini kan atau kasus pagar laut tidak yang baru pertama ya. Sebelumnya banyak kasus-kasus juga yang melibatkan pengusaha besar atau oligarki, termasuk penguasaan tambang, batu bara, ya, emas dan sebagainya, itu banyak sekali. Sebelum-sebelumnya terjadi. Ustaz memandang ini benang kusut dari berbagai persoalan negeri ini ya dalam pengelolaan sumber daya alam itu di mana, Ustaz? Ya, benang kusutnya tadi kalau kita melihat konstitusi negara, dia tidak menjalankan amanah undang-undang. Karena tadi kekayaan alam, tambang dan lain sebagainya itu harusnya dikuasai negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau dalam tinjauan syariah Islam, maka tambang itu juga tadi milik umum, milik rakyat yang harus dikelola negara, hasilnya itu dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, dari dua tinjauan tadi, maka sudah terjadi kesalahan dalam pengelolaan tambang di Indonesia sebagai salah satu sumber kekayaan alam. Nah, kesalahan itu terjadi karena
faktornya tadi ketidakamaнаhan dari para penguasa. Yang kedua terjadi karena sudah ada transaksional simbiosis mutualisme antara pengusaha dan penguasa. Sehingga konsesi perizinan tambang itu diberikan kepada pengusaha. Walaupun kita itu punya banyak BUMN yang harusnya itu mengelola semua kekayaan tambang-tambang tadi itu. Nah, hasilnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Kalau ditarik lagi lebih mendasar, Ustaz, bahwa penguasa yang termasuk sampai level presiden ya, kemudian tadi yang kemudian dianggap tidak amanah atau kemudian memberikan hak istimewa kepada oligarki untuk mengelola tambang-tambang tadi, padahal undang-undang tidak jelas, itu apa? Ya harusnya gini, buka lagi tentang konstitusi kita, bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah SWT. Termasuk tadi dasar negara kita itu atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, harusnya kita kembali ke sana. Jadi pengelolaan alam, pengelolaan negeri, termasuk penguasa, pemerintah itu, kalau dalam pandangan kami ya sebagai yang selalu mendakwahkan Islam, karena tadi kalau kita mau menegakkan keadilan, mensejahterakan rakyat, maka satu-satunya yang mungkin dilakukan adalah dengan menerapkan syariah. Nah, kalau kita baca nih, Amerika tadi kan dalam obrolan sebelum podcast ini dengan Pak Kaban, apa yang terjadi di Amerika Serikat hari ini, itu karena sistem yang diterapkan adalah kapitalisme demokrasi, maka terjadi bencana yang luar biasa. Bukan hanya bencana California yang kemarin, Los Angeles, tetapi bencana hutang yang sudah menggunung kan gitu loh. Nah, itu menyebabkan kehancuran, menyebabkan kerusakan, menyebabkan kemiskinan. Nah, kita ingat kepada ayat Al-Qur'an, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di alam semesta ini, baik di daratan, termasuk tambang-tambang karena dikelola salah kelola, akhirnya banyak musibah, bencana banjir, longsor dan lain sebagainya. Termasuk di pengelolaan salah pengelola di laut itu juga menyebabkan bencana. Ada perubahan iklim yang sangat luar biasa hari ini. Nah, ini kuncinya apa? Allah menegaskan di situ disebabkan oleh ulah atau akibat dari pengelolaan yang salah dari manusia. Jadi intinya adalah kembali kepada menerapkan syariah. Ya, baik Ustaz. Terakhir Ustaz, harapan Ustaz Irfan terhadap kasus ini ya terutama bagaimana kita umat Islam terutama di Indonesia bersikap ya terhadap kasus ini. Tadi Bang Abang udah mendorong bagaimana kita terus kritis terhadap kebijakan yang salah gitu ya. Nah, kalau dari sisi umat Islam sendiri bagaimana Ustaz? Dari sisi umat Islam kami mendorong juga terus, ini kan tadi disebut ya, ini menyadarkan kita. Menyadarkan kita pertama bahwa sudah terjadi kesalahan di dalam pengelolaan negeri ini. Penguasanya tidak amanah, kemudian aset-aset kekayaan negeri ini dikelola oleh segelintir orang. Jadi penyadaran itu mendorong kita untuk yuk kita kembali kepada jati diri kita sebagai seorang muslim untuk menerapkan syariah dalam semua bidang aspek kehidupan. Dalam mengelola negara, itu syariah Islam juga sudah sangat sempurna. Dalam mengelola kekayaan alam, itu juga sudah sangat sempurna. Dalam bagaimana caranya mensejahterakan rakyat, dalam syariah Islam itu juga sudah diatur secara sempurna. Jadi penyadaran kepada kita, tidak hanya muslim, tetapi juga kepada seluruh rakyat, kita kembali kepada syariah ilahi yang menciptakan bumi ini, dan pasti syariah itu akan mensejahterakan kita semua. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Irfan, Bang Kaban, terima kasih. Ya, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perbincangan kita pada kesempatan ini dengan tema yang sedang hangat pada minggu ini ya, bagaimana pagar laut di Tangerang itu memicu atau membuka kotak Pandora ya pada kita, betapa bobroknya dari pengelolaan negeri ini, betapa bobroknya penegakan hukum di negeri ini, sehingga kemudian oligarki sepertinya dengan begitu leluasa ya mereka menguasai
sumber-sumber daya yang seharusnya menjadi hajat hidup orang banyak. Nah, tentu keterlibatan kita semua masyarakat, terutama juga umat Islam, agar kita tidak boleh diam dengan kasus ini. Kita terus bersuara, menyampaikan kritik kita pada penguasa, agar mereka kembali kepada sejatinya ada penguasa itu harusnya apa? Melayani masyarakat, melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Dan Islam tentu memberikan solusi bahwa syariat Islam menjadi jalan terbaik bagi kita untuk menyelenggarakan ya pemerintahan dan negara ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.